Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita mau mengunjungi salah satu merek skuter ya, elektrik skuter, yaitu Red Wheels. Simak terus ya. Sebagai tambahan ya, dari yang kita tahu, Red Wheels ini kebetulan elektrik skuter yang memang dibuat untuk berbagai medan. Jadi dia bisa off-road ataupun on-road gitu. Nah, nanti gimana detailnya kita lihat aja. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di markasnya Red Wheel Indonesia. Nah, kebetulan kita dikasih kesempatan untuk nge-review salah satu tipe skuter dari Red Wheel yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk memilih e-scooter. Oke. Nah, di belakang saya udah ada skuter Red Wheel, namanya tipenya Red Wheel Link. Ya, nanti gimana spesifikasinya, hasil reviewnya bagaimana, speknya apa aja, dia punya fitur apa aja, ikutin terus, oke? Oke, ini adalah penampakan dari electric scooter Red Wheel Link yang kita review kali ini, yang merupakan tipe on-road dari Red Wheel. Secara overall, dari bentuknya perbagian tidak terlalu berbeda dengan e-scooter on-road pada umumnya, mulai dari bagian stang, deck footpad, sampai ke bagian rodanya. E-scooter ini dilengkapi dengan rem cakram depan dan belakang serta suspensi. Secara keseluruhan membuat Red Wheel Link ini memberikan keamanan, pengereman, serta kenyamanan saat melalui jalan yang kurang baik ketika kita riding. Diameter rodanya ini 10 inch. Dia pakai aluminium rims juga seperti e-scooter pada umumnya. Juga dia pakai sistem fork ya, pan dengan shock breaker dan pair. Nah, di sini kita bisa lihat ada lampu depan dengan LED yang cukup terang. Dan juga nggak lupa pasti dilengkapi dengan klakson. Nah, yang menurut saya cukup membuat eye-catching ini di sini adalah dengan penempatan lampu sein LED depan dan belakang di deck footpadnya. Dia cukup besar bentuknya dan jelas terlihat dari depan dan dari belakang. Juga ini ada lampu senja dan lampu rem ya. Lampu rem di spakbor belakangnya. Untuk bagian belakang juga dilengkapi dengan rem cakram. Juga shock breaker belakangnya dengan double shock breaker kiri dan kanan dengan sistem pakai swing arm atau lengan ayun seperti di sepeda motor. Untuk motor penggeraknya sendiri, dia terdapat di roda belakang. Dia itu dayanya 800 watt dengan satu buah motor, di mana voltasenya 48 volt dengan top speed diklaim mencapai 45 km per jam. Oh ya, di sini ada satu fungsi yang cukup berguna menurut saya, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa di Red Wheel Link ini ada semacam footpad ya, atau footrest ya, footrest untuk tempat kita naruh kaki. Itu salah satu kaki ketika kita riding. Walaupun hal simple ini, tapi cukup berguna ya. Selain itu juga bisa sebagai pegangan jika kita ingin mengangkat skuter ini di bagian belakang. Sebagian besar dari e-scooter ini menggunakan bahan aluminium alloy
6061 sebagai standar yang baik dalam industri ini, di mana diklaim ringan dan kuat, serta juga tahan terhadap karat. Lalu untuk deck footpadnya ini dilapisi dengan grip tape dengan kualitas yang baik sehingga dia tidak licin diinjak, dengan variasi aksen, logo, dan tulisan Red Wheel. Ini menurut saya oke sih. Untuk bagian stang dan handle, dia dibuatnya sangat baik ya, sangat baik dengan penempatan kompartemennya yang cukup mudah dijangkau, juga ergonomis. Tentunya pasti dengan aksen merah ciri khas Red Wheel di bagian hand gripnya. Juga seperti saklar lampu depan, saklar sen maupun tombol klakson juga cukup mudah terjangkau tanpa effort yang berlebih saat kita menggunakannya ketika riding. Nah ini salah satu yang spesial nih dari Red Wheel. Ini stangnya dia pakai sistem stem seperti sepeda, jadi memungkinkan untuk diganti baik itu stem maupun stangnya, handlebarnya dengan model dan ukuran yang berbeda. Jadi mungkin aja teman-teman ada yang pengen pakai stem yang agak panjangan atau mungkin handlebarnya agak lebih lebar. Itu jadi dimungkinkan untuk diganti di Red Wheel ini gitu. Jadi bisa sesuai preferensi penggunanya, apakah perlu ganti atau enggak gitu. Tapi standarnya sih saya rasa sudah cukup ya, sudah pas. Terus ini stangnya juga bisa ditekuk nih dengan mudah, tapi tetap aman karena pakai sistem lock unlock begini nih. Oke, sekarang lanjut dengan cara membuka dan melipat skuter ini. Karena fold unfold ini merupakan satu hal penting untuk urban scooter karena untuk kepraktisan, fleksibilitas. Jadi pada saat mesti diperlukan, mesti dilipat atau mungkin masukin ke mobil ataupun kendaraan ataupun naik kereta mungkin itu masih memungkinkan gitu. Nah caranya ini sebenarnya cukup mudah ya. Di sini ada tuasnya, tinggal ditarik, lalu stangnya diangkat, tinggal tekuk ke belakang. Gitu juga dengan untuk ngebukanya lagi dengan berlawanan itu, lalu kunci lagi, udah selesai. Siap digunakan. Nah, sekarang cara menyalakannya ini ada dua ya. Dengan menekan tombol ini agak lama. Nah, itu nyala kan? Nyala. Nanti muncul dia informasi di displaynya. Terus ini bisa ngatur speednya juga. Speed 1, lalu speed 2, lalu speed 3. Nah itu untuk speed limitnya ya, jadi bisa diatur speed limitnya. Lalu di sini juga ada fungsi-fungsi lain dengan menekan tombol power ini. Ada odo, lalu ada voltase dan trip juga gitu. Lalu untuk matikan tekan yang lama, nah mati. Nah lalu cara kedua nyalainnya adalah dengan remote. Dengan remote nih ditekan ini, tekan petirnya ya, tekan petir lama, nanti nyala dia, muncul semua displaynya. Kalau matikan tekan yang gembok kebuka ini, nah mati. Lalu fitur lain yang juga nggak kalah penting di sini adalah ini sudah dilengkapi dengan alarm. Jadi apabila ini alarm ini dikunci, dia ketika skuter ini digerakin atau dipaksa gerak dalam kondisi terkunci, dia akan bunyi dan rodanya juga akan seperti ngunci gitu, jadi kayak berat, ini nggak bisa didorong gitu. Nah kalau tas yang di depan ini nggak termasuk di dalam bawaannya, yaitu ini opsional item ya yang bisa kalian beli terpisah jadi. Nah sekarang saatnya saya mau coba nih, mau jajal skuter yang harganya ini
kisaran 16 jutaan ya, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu harganya. Impresi saya untuk skuter ini torsinya mantap ya, buat urban scooter, sangat memadai lah buat untuk keperluan riding. Jadi yang memilih skuter ini sebagai alternatif moda transportasi jarak pendek atau menengah itu oke banget. Nih udah cocok, handlingnya juga stabil. Namun kalau mau agresif juga tetap bisa nih dibawa agresif gitu. Oke teman-teman, itu tadi review dari e-scooter Red Wheel Lynx. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada punya rencana atau bahkan mungkin udah ada inceran mau beli e-scooter, kalian bisa cek Red Wheel Lynx ini menjadi salah satu alternatif buat kalian. Jadi buat kalian yang mungkin merasa informasi ini berguna, kalian bisa share, jangan lupa like-nya, subscribe. Oke, see you. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by